Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk membahas beberapa kesalahan dalam sholat. Masih kesalahan yang menyangkut tempat. Salah satu kesalahan orang di dalam sholat adalah sholat di atas kuburan atau menghadap ke kuburan. Ada banyak hadis yang melarang hal ini. Di antaranya hadis dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi khamsin yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum matinya beliau pernah berkata, "Inni abra'u ilallahi minkum ayyakuna li khalil. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد Ala fala tattakhidul kubur masajid fa inni anhaakum an dzalik." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu orang yang paling dikasihi, paling dicintai. Hanya dua di antara nabi yang disebut atau dijadikan khalil bagi Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Seandainya aku boleh mengambil khalil dari kalangan manusia, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil, orang yang paling dikasihi. Ingatlah, sungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ketahuilah, ingatlah jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Aku larang kalian dari hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, juga Imam Muslim dalam Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Ini hadis pertama yang melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nggak boleh kita sholat di masjid yang di sana ada kuburannya, termasuk kuburan orang soleh. Karena Nabi pun mengatakan, orang sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Masjid tempat apa? Tempat sholat. Jadi nggak boleh juga sholat di kuburan, baik ada masjid atau tidak. Kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid.
semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Hadis ini juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis kedua. Hadis ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW sedang sakit parah, yang kemudian setelah sakit itu beliau wafat. Sebelum wafat, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi SAW, la'anallahu liyahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW menyatakan, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubur masajid. Kata Nabi SAW, manusia yang paling buruk adalah manusia yang mengalami hari kiamat ketika mereka hidup. Nanti pada waktu kiamat terjadi nggak ada lagi orang mukmin, orang muslim. Semuanya kafir, musyrik. Sebab sebelum kiamat terjadi akan ada dulu angin lembut. Siapapun orang yang punya iman dalam hati, walaupun sekecil debu, kena angin itu mati. Akan mati. Sehingga yang tersisa hanya orang yang sama sekali nggak punya iman. Nggak ada yang menyebut nama Allah. La taqumus sa'ah hatta la yuqala Allahu Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga la yuqala fil ardi Allah Allah. Di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Pekerjaan mereka apa? Datang setan, mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang apa yang kalian sembah? Mau. Nih patung ini lalu disembah. Semuanya musyrik. Seperti binatang. Mereka zinah di mana-mana di tempat terbuka. Sehingga kalau ada laki perempuan berpapasan di jalan saling menyukai, mereka berbuat zina di sana. Orang melihat cuek. Sehingga manusia terbaik saat itu, manusia terbaiknya nih, apabila laki perempuan ketemu lalu saling suka, yuk kita berhubungan di balik pohon ini. Agak ngumpet sedikit. Itu terbaiknya. Kebayang kehidupan saat itu super buruk. Makanya Nabi SAW menyatakan manusia terburuk adalah manusia yang mengalami kiamat di saat mereka masih hidup. Yang kedua, walladzina yattakhiduna al-qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ini manusia terburuk kedua. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Ibn Syaibah dalam Al-Musannafnya, dan hadis ini sanadnya jayyid, baik. Dan banyak lagi hadis lain yang semakna. Hadis-hadis itu semua menunjukkan nggak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat sholat. Jadi sholat di kuburan terlarang berdasarkan hadis tadi. Dari hadis-hadis ini ada beberapa faidah. Pertama, hurmatut ittikhadil kuburi masajid wa sarraha amatul ulama bin nahi an dzalik.
mutaba'atan lil ahaditsil waridah fi an-nahy an dzalik wa la raiba fil qat'i bi tahrimihi. Hadis ini menjelaskan haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan para ulama telah menjelaskan larangan dari hal itu berdasarkan hadis-hadis yang melarang tadi dan tidak diragukan lagi kepastian haramnya hal tersebut. Terus gimana kalau sudah kadung? Sudah ada masjid di atas kuburan sehingga kuburan ada di dalamnya. Apa yang harus dilakukan kepada masjid itu karena nggak boleh dipakai. Berkata para ulama, wa tata'ayyana izalatul masajid al-mabniyah 'ala al-qubur wa hadza la khilafa fihi bainal ulama al-ma'rufin. Wa tukrahu as-salatu fiha min ghairi khilaf wa la tasihu 'inda al-imam Ahmad fi zahiri madhhabihi li ajli an-nahi wal la'an al-warid fi dhalik. Para ulama memastikan harus diruntuhkan masjid yang dibangun di atas kuburan. Ini tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyatakan makruh sholat di masjid itu. Bukan sebagian, tidak ada ikhtilaf. Para ulama semuanya menyatakan makruh. Makruh maknanya sholatnya sah tapi dibenci. Tapi Imam Ahmad menyatakan tidak sah sholat yang dilakukan di kuburan karena adanya larangan dan laknat dalam hadis-hadis yang tadi tentang masalah itu. Nah, bagaimana sekarang kalau di pinggirnya, tidak di atas kuburan? Wa kadzalika shalah indaha makruha. Demikian juga salat di samping kuburan. Wa illam yubna 'alaiha masjid. Walaupun tidak dibangun masjid, tidak ada masjid di sana. Fa inna kulla mawdi'in yusalla fihi fahuwa masjid. Karena setiap tempat yang di sana ada salat, maka tempat itu disebut masjid walaupun tidak ada bangunan. Dan Nabi SAW telah bersabda, wala tajlisu 'alal qubur wala tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kubur dan jangan salat menghadap kuburan. Makanya karena di kuburan tidak boleh dipakai salat, maka jangan jadikan rumah seperti kuburan. Jangan sampai rumah tidak dipakai sholat seperti kuburan. Sholat di rumah. Termasuk laki-laki, ya. Karena seutama-utama sholat bagi laki-laki di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Harus di masjid. Berkata Rasulullah SAW, afdalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seorang lelaki adalah di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Itu harus di masjid. Kalau sholat sunat, lakukan di rumah. Qabla, ba'da, syukurul wudu, duha, tahajud, dan seterusnya. Kecuali ada satu sholat sunnah yang tidak boleh dilakukan di rumah. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Namanya juga tahiyatul masjid, masa di rumah. Masuk masjid, disyariatkan sholat. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain. Bila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Itu mah nggak boleh di rumah. Walaupun hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Sebagian ulama ada yang mewajibkan salat tahiyatul masjid. Tapi jumhur ulama menyatakan sunnah.
Pakai sholat di rumah, jangan dijadikan seperti kuburan yang tidak dipakai sholat. Karena Nabi menyatakan, wala tusallu ilaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kubura. Jadikan sholat-sholat kalian di rumah kalian. Maksudnya sholat sunat. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Quran seperti halnya kuburan. Jangan. Pakai sholat, pakai baca Quran. Maka makna hadis ini, kama annal kubur la yusalla indaha wala ilaiha wala alaiha fala taj'alu buyutakum kadzalik. Sebagaimana kuburan tidak dijadikan tempat sholat, baik di sampingnya, menghadapnya atau di atasnya, maka jangan kalian jadikan rumah kalian seperti itu. Pakai sholat. Menurut Imam Ahmad tidak sah sholat di tempat yang ada kuburannya. Menurut selain Imam Ahmad makruh. Tapi apa yang dimaksud dengan makruh? Yang dimaksud dengan makruh menurut para ulama zaman baheula haram. Berkata Syekh Masyhur ketika mengomentari hal ini, wa'lam anna minal fuqaha may ya'taqidu anna sababa karahati shalah fil maqbarah laisa illa kaunuha madhannatun najasah wa najasatul ard mani'un minas sholati alaiha sawa'un kanat maqbarah am lam takun wa laysa dhalika kullul maqsud bin nahi wa innamal maqsud al akbar bin nahi huwa madhannatu ittikhadiha awthanan. Sebagian fuqaha itu ahli fiqih, ada yang meyakini dimakruhkannya sholat di kuburan disebabkan karena dikhawatirkan ada najis. Karena bangkai manusia dan najisnya tanah menghalangi kita untuk sholat. Walaupun umpama tidak ada kuburan, kalau ada najis nggak boleh sholat di sana. Sebagian ulama begitu. Padahal bukan. Ada maksud yang lebih besar daripada hal itu tentang dilarangnya sholat di kuburan, yaitu dikhawatirkan kuburannya menjadi sesembahan. Tempat meminta berdoa. Paling parah berdoanya kepada si penghuni kubur. Karena penghuni kubur ini orang soleh, wali Allah, ulama besar, lalu diminta, ya wahai wali yang ada, yang dikuburkan di sini, beri saya rizki, lancarkan karir saya, beri jodoh kepada saya. Gitu, berdoa kepada selain Allah, dan itu syirik. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Al-Um juz pertama halaman 246, wa akrahu ayyu 'azzama makhluq hatta yuj'ala qabruhu masjida makhafatal fitnati alaih min ba'dihi minan nas. Aku membenci mengagungkan makhluk sampai kuburannya dijadikan sebagai masjid. Karena khawatir fitnah yang datang setelahnya dari kalangan manusia. Sampai siapa manusia paling soleh sealam dunia? Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya
Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra dari Atha bin Yasar, dan juga dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dan Imam Ibnu Abi Syaibah. Sanadnya hasan dan disahihkan oleh Al-Bazzar dan Ibnu Abdul Bar. Jadi doa Nabi, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan Allah kabulkan, Allah pelihara. Makanya kuburan Nabi SAW berada di bawah kekuasaan ahli tauhid. Aman, tidak ada yang menyembah secara langsung ke sana. Ada yang langsung sujud, langsung diapakan, diberdirikan. Tapi banyak tuh yang berdoa di areal Masjid Nabawi mengarah ke kuburan Nabi SAW. Sementara Ka'bah di belakangi. Arah Ka'bah sana, kuburan di sana menghadap ke kuburan. Ada ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa orang-orang kafir apabila ada orang soleh di kalangan mereka zaman baheula mati, mereka membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburannya, lalu membuat patung orang soleh itu, kemudian lama-lama disembah. Ada dua kemungkaran. Pertama adanya patung, yang kedua adanya kuburan yang disembah. Maka berdasarkan hal itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Pertama, anna sahihal man'a minas shalah hatta 'alal qabr al-fad wa illam yakun indaha qabrun akhar. Bahwa terlarangnya sholat di atas kuburan adalah asal ada kuburan walaupun satu. Walaupun nggak ada kuburan lain di tempat itu. Asal ada satu kuburan tidak boleh sholat di sana. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim, ketika menjelaskan masalah ini tentang ikhtilaf para sahabat Imam Ahmad tentang kuburan atau jumlah kuburan yang tidak boleh dibangun masjid di atasnya. Ada yang menyatakan minimal 3, ada yang menyatakan banyak, ada yang menyatakan minimal 1 kuburan. Beliau berkata, walaysa fi kalamil imami Ahmad wa amati ashabi hadzal farq bal umumu kalamihim wa ta'liluhum wa istidlaluhum yujibu man as-shalah inda qabrin wahidin minal qubur wa huwa as-shawab wal maqbarah kullu ma qubira fihi la annahu jam'u qabrin. Kata Syekhul Islam, di dalam ucapan Imam Ahmad dan para sahabatnya nggak ada perbedaan. Bahkan umumnya ucapan mereka dan sebab-sebab yang mereka jelaskan menyatakan terlarangnya sholat walaupun ada hanya 1 kuburan. Dan inilah yang benar. Sebab kuburan adalah setiap tempat yang di dalamnya ada orang yang dikuburkan. Walaupun hanya 1. Berdasarkan hal itulah maka walaupun hanya 1 kuburan, maka terlarang sholat di sana apalagi membangun masjid di atasnya. Itu pertama. Kedua, anna sahihal man'a minas shalah fil masjid alladhi bainal qubur hatta yakuna baina haitil masjid wa bainal maqbarah hailun akhar wa anna jidaral masjid la yakfi hailan bainahu wa bainal qabr. Kedua,
Larangan sholat di masjid yang di sana ada kuburan adalah walaupun ada dinding antara masjid dan kuburan tersebut. Dan dinding masjid bukanlah sesuatu penghalang yang cukup untuk menghalangi terlarangnya sholat di masjid itu. Umpamanya ini masjid, di luar ada kuburan. Tidak ada pemisah antara bangunan masjid dengan kuburan itu kecuali dinding masjid. Maka tidak boleh. Jadi ada di halaman masjid. Kecuali antara masjid dengan pekuburan ada pemisah, baik pagar atau jalan, baik jalan setapak, apalagi jalan mobil. Maka itu baru berada di dua areal yang berbeda. Tapi kalau antara masjid dan kuburan, kuburan itu berada di halaman masjid, hanya dihalangi oleh apa? Oleh dinding masjid, maka itu tidak boleh. Ketiga, anna karahata shalah fil masajid al-mabniyah 'alal qubur. Ketiga, poin yang bisa kita ambil adalah dibencinya sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Sawa'un kana al-qabr amamah aw khalfah, yaminahu aw yasarahu, fas-salatu fiha makruha ala kulli hal. Sama saja baik kuburan itu ada di depan orang yang sholat, di depan masjid, di belakang, di kanan atau di kiri. Sholat di masjid itu makruh dalam setiap keadaan. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh untuk sholat di masjid yang di halamannya ada kuburan. Kecuali sekali lagi antara masjid dengan kuburan itu ada penghalang selain dinding masjid. Mungkin ada pagar, mungkin ada jalan setapak, pagarnya baik pagar hidup seperti ada pohon-pohon yang berfungsi sebagai pagar, atau pagar mati baik tembok ataupun bambu ataupun besi atau yang sejenisnya. Keempat, al-ibrah fil man'i minas shalah 'alal qubur au ilaiha. Hadis-hadis tadi menjelaskan terlarangnya sholat di atas kuburan atau menghadap kuburan. Innama hiya fil quburi dhahirah. Hanyalah itu berlaku bagi kuburan yang zahir, yang nyata, kelihatan ada dan diketahui. Wa anna ma fi batnil ardi minal qubur la yartabitu fihi al-hukmu syar'i as-sabiq bal asy-syari'atu tatanazzahu an mithli hadzal hukm li'annana na'lamu bid-darurah wal masyahid anna al-ardha kullaha maqbaratul ahya. Adapun di dalam tanahnya itu sendiri yang ada kuburan itu tidak dikait-kaitkan dengan hukum syar'i yang tadi. Sebab syariat menjelaskan bahwa kita tahu seluruh permukaan bumi ini kuburan bagi orang yang hidup, boleh di mana saja. Allah menyatakan alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Nah, jadi kalau umpamanya ada mayit yang dikuburkan di suatu tempat, apakah seluruh tanah yang ada berkaitan dengan itu menjadi najis karena terkena dengan itu? Tidak.
Berdasarkan hal itulah maka tidak disebabkan karena najisnya tanah, tapi disebabkan karena dikhawatirkan si penghuni kubur itu dijadikan berhala yang disembah. Terutama kalau kuburan orang soleh. Kalau kuburan orang jahat mah enggak ya. Biasanya kuburan orang jahat atau orang biasa tidak akan diagung-agungkan. Tapi kuburan orang soleh itu tuh diagungkan. Yang kelima, fi makna ma taqaddama min suwaril karahah as-salatu 'alal janazah wa hiya fi qiblatil musallin. Yang kelimanya termasuk makruh adalah melakukan sholat menghadap ke jenazah yang jenazahnya disimpan di arah kiblat orang yang sholat. Sholatnya biasa, sholat duhur, asar umpamanya. Orang mati mau disolatkan setelah sholat duhur. Tapi pas sholat duhur itu jenazah disimpan di depan. Ya boleh. Karena nanti menghadap jenazah. Walaupun belum dikuburkan. Jangan sampai sholat fardu dengan menghadap jenazah yang mau disolatkan. Jenazahnya disimpan dulu di belakang. Jangan di depan. Berkata Syekh Qari, wa huwa mimma ubtuliya bihi ahlu Makkah haitsu yad'una al-janazah indal Ka'bah thumma yastaqbiluna ilaiha. Sebuah musibah yang menimpa penduduk Mekah karena mereka meletakkan jenazah di samping Ka'bah kemudian sholat menghadap jenazah itu sebelum jenazah itu disolatkan. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yakni fi sholatil faridah wa hadha bala'un 'am qad ta'addahu ila baladi Syam wal anadul wa ghairiha wa qad waqafna mundh syahr ala surah syamsiyah qabihatun jiddan tumathilu saffan minal musallin sajidina tujahahu. Maksud dari ucapan Syekh Al-Qari adalah menghadap jenazah ketika sholat fardu. Dan ini musibah besar. Dan ini terus menyebar sampai ke negeri Syam dan negeri-negeri lainnya. Saya sudah pernah tinggal di sana melihat secara jelas dan ini buruk sekali. Orang membuat shaf lalu sujud di hadapan jenazah yang diletakkan di depan orang yang sholat sebelum mereka menyolatkan jenazah itu. Oleh karena itulah maka tidak boleh sholat menghadap jenazah yang ada sujudnya. Adapun ketika kita mensolatkan jenazah ya ada di depannya boleh karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Hanya apa? Berdiri lalu lakukan minimal 4 kali takbir tanpa ruku, tanpa sujud. Adapun sholat yang ada ruku, ada sujud, jangan letakkan jenazah di depan. Jadi kebolehan sholat jenazah di hadapan jenazah karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Bahkan ini juga terjadi kalau sholat di kuburan. Sholat jenazah umpamanya kita tidak sempat menyolatkan. Pas datang si jenazahnya sudah dikuburkan. Dan kita ingin menyolatkannya, boleh sholat di kuburannya. Menghadap kiblat, kuburannya ada di depan kita. Kemudian mensolatkan jenazah yang sudah dikuburkan. Lakukan 4 kali takbir sambil berdiri.
Setelah itu salam, boleh. Kebolehan sholat di kuburan hanya khusus sholat jenazah. Karena tidak ada apa? Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Dan ini didalili oleh seorang wanita tukang menyapu di masjid. Suatu saat Nabi SAW di pagi hari tidak melihat wanita itu menyapu. Ditanya kepada sahabat, kemana wanita yang suka menyapu ini? Kata para sahabat, tadi malam meninggal. Dan sudah dikuburkan. Dan kami tidak ingin membangunkan engkau ya Rasulullah. Jadi dianggap wanita ini bukan wanita yang penting sehingga harus membangunkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja dihandle sama para sahabat, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Mana kuburan? Ditunjukkan kuburannya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah tersebut di atas kuburannya. Boleh sholat jenazah di kuburan. Karena apa? Karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Adapun yang ada ruku, ada sujud, maka tidak boleh. Ya. Inilah penjelasan tentang terlarangnya sholat di kuburan atau di masjid yang ada kuburan. Baik kuburannya ada di depan, di belakang, di kiri ataupun di kanan. Maka hadis-hadis yang ada tentang masalah dan penjelasan para ulama menyatakan tidak boleh ya. Cukup ya sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Izin bertanya, Ustaz. Nama Firman dari Ranca Ekek. Afwan di luar tema, Ustaz. Apakah boleh mengambil organ orang yang sudah meninggal dengan alasan mendonorkannya karena ada orang yang membutuhkan organ tersebut? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh nggak mengambil organ orang yang sudah mati seperti ginjal, jantung, untuk didonorkan kepada orang yang masih hidup? Taib, barakallahu fiik. Pertama, kalau itu seizin si mayit boleh. Tentu saja ngomongnya sebelum mati ya. Kalau sudah mati nggak bisa dimintai izin. Mayit boleh nggak jantung udah? Boleh. Kabur atau dokter lagi. Seizinnya boleh. Adapun kalau tidak ada izin, maka tidak boleh. Umpamanya ada wasiat, kalau umpamanya saya mati, ginjal saya berikan kepada si fulan. Kalau sebelum meninggalnya begitu, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Sakib dari Balai Endah. Sakib. Apa yang harus dilakukan orang yang di belakang imam kalau imamnya batalin dari sholatnya, baik dalam keadaan berdiri, ruku, sujud, atau duduk? Lagi sholat batal. Ya keluar. Walaupun dia berada di saf terdepan. Apa yang dilakukan orang yang di belakang imam kalau imamnya batalin diri? Gitu? Kalau imam batal, maka harus ada yang mengganti. Siapa yang mengganti? Orang yang di belakang imam. Imam umpah batal, dia wajib keluar. Tidak boleh melanjutkan pura-pura tidak batal. Dosa dia. Karena melakukan sholat tanpa suci, batal, tanpa wudhu. Terus, itu namanya istihza, mempermainkan sholat. Dan itu dosa besar. Umpamanya tidak hanya imam, makmum ya. Antum umpamanya di tengah sholat batal sampai baunya menyebar. Tapi jadi sadar. Terus umpamanya kalian kalau mau keluar malu ketahuan. Oh berarti saya. Akhirnya pura-pura terus sampai sholat. Sehingga nggak ketahuan siapa yang batal tadi.
Tidak boleh. Kalau batal keluar. Termasuk si imam ya. Imam keluar kemudian yang paling belakang imam maju menggantikan imam. Baik ketika ruku, ketika sujud atau ketika berdiri. Ya. Makanya orang yang di belakang imam harus orang yang layak menjadi imam. Yang bacaannya benar, bagus, hafalannya juga banyak. Jangan sampai yang tidak bisa menggantikan imam di belakang imam, pas imam keluar, bacaannya nggak benar. Bahkan tidak hanya batal, andai imam ada halangan, batuk terus, atau serak, atau sakit tenggorokan, nggak bisa melanjutkan bacaan, maka dia boleh mundur tanpa membatalkan sholatnya. Kemudian diganti oleh orang yang di belakangnya. Kemudian melanjutkan bacaan imam. Ya. Jadi yang nanti ada di belakang imam adalah orang yang siap menggantikan posisi imam. Yang benar bacaannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengingatkan orang yang sholat menghadap kuburan? Iya, kalau ada orang yang sholat menghadap kuburan, apakah harus diingatkan? Iya, tentu saja, karena ini kesalahan. Ingatkan, tapi setelah sholat atau sebelumnya. Pas mau sholat, ada kuburan. Dia nggak tahu, oh ya, akhirnya nggak jadi. Atau setelahnya. Sebab mungkin orang sholat di sana tidak tahu. Kalau umpamanya masuk masjid, padahal di sana ada kuburan, tapi orang itu tidak tahu. Lalu sholat. Setelah beres sholat, lalu baru tahu ada kuburan. Apakah harus diulang? Tidak. Tidak harus diulang. Sudah sah saja. Tapi lain kali jangan di sana. Sebab saya sendiri dan beberapa orang ikhwan pernah tuh pulang dari Tasik gitu mau ke Bandung. Maghrib itu ada di sekitaran Saekek, ada pom bensin, ada masjid. Salat di sana. Beres masjid, salat keluar, di depan di balata kuburan. Maka nggak apa-apa kalau sudah beres salat, nggak perlu diulang salatnya. Walaupun waktu salat masih ada. Cuma diberitahu itu ada kuburan. Nah, bagi yang tidak tahu, atau kalau yang sudah tahu melihat, wah nanti lain kali nggak sholat di sana. Jadi peringatkan baik sebelumnya ataupun setelahnya, tapi tidak ketika sedang sholat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama anak Abdi dari Cipatik. Andri? Abdi. Oh. Sami Abdi G. Boleh nggak bangun kuburan, bangunan di atas kuburan tapi selain masjid? Bolehkah membuat bangunan di atas kuburan? Tidak boleh kuburan dibangun. Jangankan dibangun, di tembok saja nggak boleh. Apalagi membuat rumah yang menaungi kuburan itu biar kelihatan mewah, biar kayuhan. Kayuhan itu apa? Teriuhi. Kayuhan itu apa? Biar teduh begitu. Maka tidak boleh membangun apapun di atas kuburan, walaupun bukan masjid, bukan untuk dibuat tempat sholat, dan menemboknya tidak boleh sama sekali. Ya, meninggikannya, menemboknya tidak boleh. Biarkan kuburan apa adanya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi dari Cimahi. Gozi. Ustaz, izin bertanya. Sahkah sholat orang yang junub sebelum mandi karena lupa?
Junub sebelum mandi terus sholat. Lupa tapi. Lupa. Kecil-kecil udah bicara junub. Iya, kalau umpama orang junub, kalau yang belum nikah karena mimpi. Dan junub karena mimpi bukan aib. Karena mimpi mah tidak bisa direncanakannya. Kita mimpi, sekarang mimpi saya sekarang pingin bisa terbang. Rencananya begitu. Pas kenyataannya mimpinya dikejar orang gila. Mimpi bisa direncanakan? Tidak. Bisa diinginkan? Tidak. Termasuk sampai junub. Itu bukan keinginan kita. Itu sesuatu yang alamiah. Teralami, ya. Baik orang yang rata-rata teralami oleh orang yang belum nikah. Rata-rata. Nah sekarang umpamanya junub malamnya. Kemudian pas subuh lupa, nggak ingat aja. Atau mungkin nggak tahu bahwa dia junub. Hanya ingat mimpi jadi pengantin baru. Tapi kemudian tidak tahu atau tahu tapi lupa. Kemudian wudhu, kemudian sholat subuh. Beres sholat subuh, wirid. Biasanya wiridnya sambil melamun. Ketika wirid sambil melamun, ingat, tadi malam junub belum mandi. Tapi sholatnya sudah selesai. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus mengulang sholatnya? Tidak. Sholatnya sah. Tidak harus mengulang walaupun waktu sholat subuh masih ada. Dan ini didalili oleh banyak dalil. Yang intinya kalau ibadah dilakukan secara salah karena ketidaktahuan atau lupa, maka ibadahnya sah dan tidak perlu diulang. Contoh, ada 3 contoh dalam hal ini. Contohnya banyak, tapi yang akan saya kemukakan 3 aja. Pertama, Nabi SAW sholat dengan para sahabat memakai sendal. Di tengah sholatnya, Nabi membuka sendalnya. Dibuka sendalnya, melanjutkan sholat. Para sahabat juga ikut membuka dan disimpan di sebelah kiri. Seusai sholat, Nabi bertanya, kenapa kalian lepas sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, kami lihat engkau melepas, ya kami juga lepas. Kata Nabi alaihissalam, tadi datang Jibril memberitahukan bahwa di sendalku ada najis. Maka aku copot. Terus melanjutkan sholatnya. Tidak membatalkan, tidak mengulang dari awal, tidak. Ini menunjukkan setengah sholat Nabi, beliau sholat dengan memakai sendal yang ada najisnya. Kalau ada najis sah tidak sholatnya? Tidak sah. Tapi karena tidak tahu dianggap sah. Karena tidak tahu. Makanya tidak membatalkan, tidak mengulang dari awal. Melanjutkan saja. Separuh sholat Nabi ada najisnya. Tapi karena tidak tahu dianggap sah. Dan tidak membatal, tidak mengulang sholat yang ada najisnya tadi. Tidak dianggap sah. Ini pertama. Kedua, Umar dan Amr diutus oleh Nabi SAW. Umar bin Khattab dan Amr bin Yasir. Di tengah jalan waktu subuh dua-duanya junub. Gak ada air untuk mandi. Gimana sholat subuhnya nih? Kalau Umar mah tidak sholat karena tidak bisa mandi, gak ada air. Kalau Ammar mandi dengan tanah, berguling-guling di tanah seperti binatang lalu sholat. Siapa yang benar, Umar apa Ammar? Dua-duanya tidak ada yang benar. Salah. Setelah keduanya sampai di Madinah, dilaporkan kepada Nabi SAW, beliau menyatakan, kafa an taqula biyadaika hakadha. Cukup bagi kalian untuk melakukan dengan kedua tangan kalian seperti ini. Lalu diajari tayamum.
Tapi Nabi tidak menyuruh Umar ataupun Ammar untuk mengulang sholatnya. Bahkan Umar kan tidak sholat. Karena berdasarkan ijtihadnya saat itu. Tidak menyuruh, ayo sholat sekarang. Tidak. Ammar, kamu salah. Ayo wudhu mandi sekarang. Kemudian sholat. Tidak. Ini menunjukkan sah. Karena ketidaktahuan. Dan sudah selesai ibadahnya. Ini yang kedua. Contoh yang ketiga, ada orang namanya Muawiyah bin Al-Hukam. Dia mu'allaf. Dia gaul dengan para sahabat. Karena itu beberapa akhlak Islam dia sudah tahu, lalu masuk Islam. Lalu sholat. Di dalam sholatnya ada orang yang bersin, hacih. Oleh Muawiyah didoakan, yarhamukallah. Padahal lagi sholat. Muawiyah sudah tahu tentang yarhamukallah karena selama ini gaul sebelum Islam. Yarhamukallah. Para sahabat melotot padahal lagi sholat. Dipelototin begitu, Muawiyah nggak enak. Lalu ngomong, masya'nukum tanduruna ilayya, ngapain kamu melotot saya? Padahal lagi sholat. Dia bicara. Boleh nggak bicara dalam sholat? Tidak boleh. Batal nggak bicara dalam sholat? Batal. Menyebabkan sholatnya tidak sah. Tapi seusai sholat Nabi SAW kata Muawiyah, demi Allah, aku belum pernah melihat orang yang lebih lembut daripada Nabi SAW dalam berikan pelajaran. Beliau tidak memarahi aku, tidak mencela aku. Beliau hanya bicara secara umum. Inna hadhi sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sungguhnya sholat ini nggak ada yang nggak layak ada omongan orang di dalamnya. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang kembali. Kamu batal, ayo ulang. Tidak. Padahal melakukan perkara yang membatalkan sholat. Tapi karena tidak tahu. Maka sholat Muawiyah dianggap sah. Nah, jadi 3 contoh tadi menunjukkan kalau orang melakukan ibadah secara salah sampai membatalkan ibadah, tapi dilakukan baik karena tidak tahu ataupun karena lupa, maka ibadahnya itu sah, tidak perlu diulang, tapi di saat yang akan datang tidak boleh terulang lagi. Jadi kalau umpamanya kalian junub kemudian benar-benar bukan pura-pura, saya pura-pura lupa aja biar sebab mandinya dingin. Pura-pura lupa. Nanti setelah sholat pura-pura ingat sehingga sah. Nggak boleh pura-pura. Jujur benar lupa. Setelah beres sholat baru ingat maka sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Kecuali pas di tengah sholat ingat junub. Sholatnya belum selesai. Batalkan. Mandi lalu sholat lagi. Pas lagi tahiyat sampai wa'udzubika min adzabi jahannam min fitnatil mahya wa mamati min fitnatil masiihid dajjal. Belum salam ingat junub nih. Batal. Jangan kagok assalamualaikum enggak. Karena ingatnya sebelum salam. Sebelum selesai sholat maka wajib dibatalkan dan mandi kemudian diulang sholatnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Otoman dari Marga Asih. Siapa? Otoman. Otoman. Nah, siga Bukhari. Bukhari mana? Oh, eta. Mirip. Sedikit beda warna. Ya, Otoman. Izin bertanya, Ustaz tadi menjelaskan jika imam ada uzur serak suara atau apa, maka hendaknya mundur. Apakah dengan berbalik badan? Apa tidak? Iya. Kalau mundur bergeser kiri kanan karena ada uzur, tidak boleh membelakangi kiblat atau menyimpang dari arah kiblat. Jadi jalannya mundurnya mundur. Tidak boleh membelakangi kiblat. Mundur aja. Gimana kalau ngadupak batur?
ya orang nanti akan bergeser, memberi tempat ke orang ini. Ya, tidak boleh untuk membelakangi kiblat. Kalian pernah lihat kan sholat di sini saya sebagai makmum, terus Abuy nangis di depan, karena apa? Gak bisa turun, naik ke atas, turunnya gak bisa nangis. Pertama berisiko nanti jatuh. Kedua kalau tidak jatuh, sepanjang sholat nangis, keganggu nggak? Keganggu. Saya waktu itu ada di depan, tidak menjadi imam. Apa yang saya lakukan? Maju, diambil, diturunkan, terus mundur lagi, tanpa membelakangi kiblat, dan itu sah. Kalau umpama membelakangi kiblat batal. Nah, jadi kalau kita harus bergeser, baik mundur ataupun maju, geser kiri atau kanan, pertama tidak boleh membelakangi kiblat, tetap menghadap kiblat. Kedua, jangan ngomong. Ini kalau saya ngomong abu ya tuh gitu, batal. Atau mundur kiri kasih jalan, saya mundur, batal, tidak boleh ya. Yang menjadi dalil adalah Allah berfirman, Ainama tuwallu ayatnya? Fawallu wujuhakum syatrah. Di mana ainama takunu fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kalian berada, maka hadapkan wajah kalian ke arah kiblat. Tidak boleh berpaling dari hal itu walaupun harus bergerak. Sampai ketika kita sholat ada ular, bunuh dulu ular itu di tengah sholat tanpa membatalkan sholatnya. Ya, dengan cara ambil batu, ambil tongkat, apa saja, pukul. Tapi jangan membelakangi kiblat, jangan ngomong, mati kamu. Ya, batal kalau gitu. Jadi boleh bergerak kalau ada uzur, tapi jangan belakangi kiblat, jangan bicara ya. Sudah ya, sampai sini aja dulu, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.